Selamat pagi anak-anak siswa-siswi SMP 2 Narmada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat belajar serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar hari ini, silahkan mengisi daftar hadir dengan menuliskan nama lengkap dan kelas kalian pada kolom komentar sekarang. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberikan kecerdasan untuk menerima pelajaran, untuk menambah semangat kita dalam kegiatan belajar PKN hari ini. Mari kita bersama menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Baiklah anak-anak sekalian, karena kesalahan teknis maka kita tidak dapat mendengarkan lagu Garuda Pancasila yang sudah disiapkan. Namun pada kegiatan belajar di pertemuan pertama ini kita akan membahas materi bab 1, dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dengan subbagian bahasan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Anak-anak sekalian, penerapan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan pandangan hidup bangsa sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini telah melewati berbagai rintangan, tantangan, dan ancaman yang silih berganti, baik yang datangnya dari dalam maupun luar negeri. Namun atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, melalui perjuangan bangsa Indonesia senantiasa selalu dapat diatasi dan dilalui. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mengatasi rintangan, tantangan, dan ancaman dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dibedakan menjadi beberapa masa, atau era, yaitu penerapan Pancasila dengan segala rintangan, tantangan, dan ancaman yang terjadi menurut kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi anak-anak sekalian, dalam pembahasan ini supaya kita lebih mudah memahami apa yang terjadi, masalah-masalah apa yang dihadapi oleh bangsa dan negara Republik Indonesia ini di dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, maka pembahasannya dipisahkan, dibedakan menjadi beberapa periode menurut pimpinan penyelenggaraan pemerintahan negara, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Yang artinya di sini bahwa yang akan kita bahas masalah-masalah, kendala-kendala, rintangan, tantangan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa berkisar pada periode awal kemerdekaan kita, yaitu tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Yang berikutnya, yang kedua, masa Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan 1966.
Yang ketiga, masa Orde Baru. Ini kita tahu ini pada masa kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan negara di bawah pimpinan Jenderal Soeharto yang periodenya dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Yang berikutnya keempat, masa reformasi, yaitu masa di mana negara kita melakukan tuntutan untuk melakukan reformasi, perbaikan-perbaikan di segala bidang kehidupan, karena di masa Orde Baru dipandang masih banyak terjadi hal-hal yang menyimpang atau yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, bangsa dan negara yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, masa reformasi ini berlangsung hingga saat ini. Demikian paparan Pak Guru untuk periodik masa-masa penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan segala rintangan, tantangan, dan ancaman yang terjadi di dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Baik, kita bahas satu persatu mulai dari masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Masa awal kemerdekaan, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, bahwa masa awal kemerdekaan yang dimaksud dalam dinamika penerapan Pancasila dan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu berkisar dari tahun 1945 sampai 1959. Nah, di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, di awal kemerdekaan ini kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah, terutama masalah-masalah yang timbul dari dalam dan luar negeri. Sebagai berikut. Masalah yang pertama kita hadapi dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa atas negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa dan negara kita menghadapi tantangan seperti perubahan bentuk negara yang pertama. Kenapa Pak Guru katakan yang pertama? Karena perubahan bentuk negara kita ini berlangsung dua kali, yang nanti akan kita bahas berikutnya. Perubahan bentuk negara yang pertama yaitu dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara serikat federasi, yang nantinya diberi nama Republik Indonesia Serikat, yaitu terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. Kenapa bisa terjadi perubahan-perubahan bentuk negara ini? Anak-anak sekalian, mungkin ada pertanyaan dari kalian. Sedangkan di dalam buku paket itu dia tidak ada dimunculkan di situ, tetapi di dalam bahasan ini pada kesempatan ini Pak Guru sampaikan bahwa perubahan bentuk negara ini adalah merupakan hasil dari kesepakatan bangsa Indonesia dan Belanda dalam perundingan-perundingan yang terakhir itu adalah konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, negeri Belanda, yang berlangsung pada tanggal 21 April 1947. Baik anak-anak sekalian, perubahan bentuk negara ini disebabkan oleh adanya agresi-agresi militer yang dilakukan oleh Belanda untuk memenuhi hasratnya, niatnya, keinginannya untuk menjajah kembali bangsa Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Belanda datang ke Indonesia kembali setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya itu dengan membonceng atau berboncengan atau mengikuti pasukan sekutu yang datang ke Indonesia untuk melucuti senjata militer Jepang
sebagai sebuah akibat dari Jepang setelah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Nah, agresi militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang pertama dilakukan pada tanggal 21 tahun 1947 dan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer ini dikenal dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi bangsa Indonesia setelah merdeka bukan berarti selesai perjuangannya, namun perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia masih sangat panjang. Bangsa Indonesia di dalam menghadapi serangan-serangan atau agresi militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia yang untuk memenuhi hasratnya merebut kembali kemerdekaan Indonesia, tidak hanya dilakukan dengan perjuangan militer atau bersenjata, namun perjuangan juga dilakukan dengan perjuangan politik. Sehingga beberapa kali terjadi perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan agresi yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Nah, yang terakhir, perundingannya adalah berupa konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, negeri Belanda, di mana konferensi ini dimediasi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konferensi meja bundar ini berlangsung dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 yang mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara serikat atau federasi yang selanjutnya disebut dengan Negara Republik Indonesia Serikat. Perubahan bentuk negara dari hasil konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember 1949 itu berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Jadi bukan kehendak bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, masalah-masalah atau problem-problem atau rintangan, tantangan, ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah adanya agresi militer, terjadinya perubahan bentuk negara, selanjutnya rintangan, tantangan, ancaman berikutnya datang dari dalam negeri yang berupa pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan utama dari pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun itu adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Jelas ini sudah merongrong Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pemberontakan-pemberontakan ini berhasil ditumpas dan dipatahkan sehingga Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa masih tetap jaya. Selanjutnya, tantangan, rintangan, dan ancaman yang ketiga berupa pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat dengan DITII yang dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo yang ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama dari pendirian Negara Islam Indonesia
adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Hal ini jelas ditentang oleh bangsa Indonesia secara umum, karena di awal kemerdekaan kita sudah mensepakati bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Tantangan berikutnya masih berupa pemberontakan, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), yang merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Smokil dengan tujuan untuk membentuk negara sendiri. Masih lagi kita selanjutnya, setelah berhasil menghadapi pemberontakan 1, 2, dan 3, masih kita menghadapi pemberontakan berikutnya, yaitu berupa pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, pemberontakan PRRI Permesta. PRRI singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Saripudin Prawiranegara dan Cince Sumual pada tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Berikutnya masih kita menghadapi tantangan yang berupa APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia Serikat. Artinya APRA ini bertujuan untuk bagaimana supaya negara Indonesia ini tetap menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Pada era ini, pada masa tahun 49 di awal-awal ini, sudah banyak tokoh-tokoh bangsa Indonesia atau masyarakat bangsa Indonesia yang berada di negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat yang sudah tidak merasa nyaman dengan bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Tokoh-tokoh tersebut sudah curiga bahwa Republik Indonesia Serikat ini adalah sebuah strategi politik untuk memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, banyak tokoh-tokoh pejuang bangsa kita yang ada di daerah-daerah atau di negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat yang berkeinginan untuk kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk kamu ketahui, mungkin di sini Pak Guru jelaskan sedikit bahwa Republik Indonesia Serikat atau negara Republik Indonesia Serikat itu atau negara serikat itu adalah negara yang terdiri dari ada negara pusat dan juga negara-negara bagian. Nah, karena adanya negara-negara bagian inilah yang akan menjadi celah bagi penjajah Belanda dalam melancarkan strategi politik untuk memecah belah dan menguasai kembali bangsa Indonesia. Maka di dalam konferensi meja bundar yang dipaparkan di awal tadi, bersikeras untuk menerima konferensi meja bundar, menerima bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dipaksakan kepada bangsa Indonesia, kalau tidak begitu tidak diakui kemerdekaannya pada saat itu. Untuk mempertahankan kemerdekaan, akhirnya bangsa kita menerima hasil kesepakatan konferensi meja bundar dengan konsekuensi negara kesatuan Republik Indonesia dirubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat, yaitu negara yang terdiri dari negara pusat dan negara-negara bagian. Dengan maksud Belanda adalah agar mudah untuk dipecah belah, kemudian dikuasai kembali. Nah, APRA ini adalah sebuah gerakan atau organisasi yang berusaha
untuk mempertahankan bentuk negara kita Republik Indonesia Serikat, bentuk negara serikat. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari tahun 1950. Namun berhasil ditumpas. Kemudian yang ketujuh, di dalam dinamika yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang ketujuh ini cukup positif. Kenapa Pak Guru katakan cukup positif? Adalah terjadinya perubahan bentuk negara. Yang kedua, perubahan bentuk negara dari negara serikat kembali menjadi negara kesatuan, yaitu dari negara Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia seperti di awal kemerdekaan. Perubahan bentuk negara ini terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Hal ini disebabkan oleh desakan-desakan dari sebagian besar masyarakat Indonesia, sebagian besar bangsa Indonesia yang menginginkan agar kita kembali kepada bentuk negara kesatuan, dan kita meninggalkan bentuk negara serikat, karena diketahui bahwa bentuk negara serikat itu adalah bentuk akan atau strategi politik dari Belanda yang membuat negara-negara federasi dan negara-negara bagian sebagai boneka yang bisa ditumpangi, bisa diatur oleh penjajah, oleh Belanda untuk bisa menguasai kembali Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia yang jeli berusaha mendesak pemerintah pusat dengan segala cara strategi untuk bisa kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, demikianlah tadi yang masa-masa penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian sekarang kita bahas masa Orde Lama, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Lama. Periode yang berkisar dari tahun 1959 sampai dengan 1966, di mana pemerintahan negara berada di bawah pimpinan Insinyur Soekarno masih. Jadi Insinyur Soekarno memegang pimpinan pemerintahan penyelenggaraan negara dari awal kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan Orde Lama tahun 1966. Nah, masa pemerintahan Insinyur Soekarno dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966 ini disebutkan atau diklasifikasikan sebagai masa Orde Lama. Kenapa? Mari kita ikuti selanjutnya. Pada masa Orde Lama itu kita kenal ada namanya demokrasi terpimpin, di mana Presiden Soekarno dengan segala alasannya, dengan segala situasi keamanan, politik, dan lain sebagainya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat itu, maka Presiden Soekarno menerapkan yang namanya demokrasi terpimpin. Ini salah satu bentuk daripada penyelewengan yang terjadi terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu demokrasi terpimpin. Sedangkan kita sebagai bangsa Indonesia dengan negara kesatuan Republik Indonesia
di awal kemerdekaan sudah sepakat bahwa kita berdasarkan kepada Pancasila. Jadi demokrasi yang kita terapkan adalah demokrasi Pancasila. Namun karena berbagai alasan, masalah-masalah, kendala-kendala yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat itu yang berkaitan dengan ideologi politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya di masa transisi awal-awal kemerdekaan, maka dipandang penting oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden melaksanakan demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin, anak-anak sekalian? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Jadi pemimpin negara lah, yaitu presiden, yang menjadi pusat pemikiran dan pemerintahan. Apa yang menjadi keputusan presiden itulah yang harus dilaksanakan. Ini sedikit-sedikit menjadi liberal, sehingga inilah bentuk yang merupakan penyimpangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang salah satunya di situ pada masa Orde Lama. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena apa? Nah, ini masalah-masalah yang ada. Mengapa? Why? Yang pertama, karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Apa itu gerakan separatis, Pak Guru? Gerakan separatis itu adalah gerakan yang berusaha untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlomba-lomba ingin membentuk negara sendiri dengan segala dalihnya, yang secara umum disebabkan karena ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, mungkin yang berkaitan dengan kesejahteraan. Sehingga banyak masyarakat atau bangsa Indonesia di daerah-daerah merasa, wah kalau saya mimpin sendiri daerah saya, bikin negara sendiri, maka akan lebih cepat menjadi sejahtera, akan menjadi dipandang oleh negara saya. Tapi kalau sekarang saya yang jauh tidak tersentuh. Nah, ini banyak yang dimaksud dengan gerakan separatis, yaitu gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, alasannya adalah tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Anak-anak sekalian, maksudnya di sini adalah tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, artinya pergantian orang-orang yang duduk sebagai menteri, sebagai perpanjangan tangan daripada pemerintah, perpanjangan tangan dari presiden, kepala negara. Nah, ini masuk akal karena ketika menteri-menterinya diganti dalam setahun dua kali, setahun sekali diganti menterinya, maka program-program di awal yang dirancang oleh menteri bersama dengan pimpinan pemerintahan atau presiden jelas tidak akan bisa berlanjut, karena begitu ganti menteri sampai hari ini kita lihat kebijakan-kebijakan menterinya menjadi berbeda, yang satu dengan yang lain, jelas akan menghambat pembangunan di segala bidang. Dalam hal ini dimaksudkan oleh presiden fokusnya pada pembangunan ekonomi, karena pada awal-awal kemerdekaan kita itu adalah kita sangat mengutamakan pembangunan ekonomi untuk menjadi masyarakat kita tidak menjadi masyarakat yang miskin. Kalau kalian ketahui, mungkin coba tanya saja kepada mungkin kakekmu atau kakek dari bapakmu,
bagaimana kehidupan pada zaman itu. Masyarakat Indonesia di awal-awal kemerdekaan yang sangat-sangat sengsara, miskin, bahkan kita makannya susah. Sampai-sampai kita makan ubi, bahkan umbi-umbian yang lain. Nah, ini mungkin yang disebabkan oleh tersendatnya pembangunan akibat daripada pergantian kabinet. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan atau mencetuskan demokrasi terpimpin. Yang ketiga masalahnya menjadi alasan adalah karena Badan Konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Nah, ini mungkin kalian bertanya-tanya, apa Badan Konstituante? Apa yang dimaksud gagal dalam menjalankan tugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar? Di awal tadi kita sudah bahas pada perubahan bentuk negara. Yang terakhir, perubahan bentuk negara dari negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali. Kita tidak lagi atau tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sebagai Undang-Undang Dasar negara pada saat kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Negara Republik Indonesia Serikat. Tapi Undang-Undang Dasar yang dibuat atau yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar tahun 1950, UUDS 1950. Dengan kesepakatan yang diambil pada waktu selanjutnya, yaitu pemilihan umum, dibentuk Badan Konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Namun Badan Konstituante yang dibentuk gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Maka itulah yang menjadi alasan kenapa Presiden Soekarno mencetuskan demokrasi terpimpin. Selanjutnya akan Pak Guru paparkan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pemerintahan Orde Lama. Di antaranya sebagai berikut. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Ini penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama terhadap Undang-Undang Dasar, karena dalam Undang-Undang Dasar masa kepemimpinan itu 5 tahun. Setelah itu dapat dipilih kembali untuk jabatan presiden dan lain sebagainya. Pejabat-pejabat itu yang harus dipilih melalui pemilihan umum, masa jabatannya 5 tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali. Yang kedua, B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret tahun 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Jadi pada tahun 1955 kita pernah berhasil melaksanakan pemilu yang pertama di Indonesia dengan mengangkat presiden, memilih presiden, kemudian konstituante dan lain sebagainya. Tetapi pada tanggal 5 Maret tahun 1960 dibubarkan. Yang ketiga penyimpangannya adalah
Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR. Apa DPR GR? DPR GR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Kemudian ditambah utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Ini merupakan sebuah penyimpangan. Jadi A, B, dan C itu merupakan penyimpangan yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Rama. Yang berikutnya, di ujung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Insinyur Soekarno atau pemerintahan Orde Lama adalah terjadi pemberontakan. Jadi berakhirnya pemerintahan Orde Lama itu karena diakibatkan oleh terjadinya pemberontakan PKI pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Pemberontakan ini dikenal dengan G30S PKI atau Gerakan 30 September 1965, G30S PKI 1965. Apa tujuan pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Masih tetap di awal tadi bahwa pemberontakan Musso juga ingin menggantikan bentuk negara menjadi negara komunis dengan kiblatnya kiblat komunis, menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis. Pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 ini menjadi titik puncak jatuhnya pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno. Akibat dari pemberontakan yang terjadi, terutama pemberontakan G30S PKI, stabilitas nasional kita sangat-sangat terganggu. Ya, keamanan, ketertiban terganggu, masyarakat resah, takut, dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan Insinyur Soekarno lengser dari tampuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu yang dapat Pak Guru sampaikan tentang dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia di masa awal pemerintahan negara Republik Indonesia yang berkisaran dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959, dilanjutkan dengan pada masa Orde Lama. Demikian materi penerapan Pancasila dari masa ke masa yang dapat Pak Guru sampaikan dalam pertemuan pertama ini. Semoga dengan kalian dapat memahami dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada awal masa kemerdekaan dan masa Orde Lama, menjadikan kalian sebagai generasi penerus bangsa yang mampu menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selamat pagi, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sayonara.